menggembirakan anak-anak. Ada anak-anak dia sepanjang hidupnya dia tidak bisa jajan. Ada penjual gorengan. Penjual gorengan ini dia lihat itu anak-anak. Ini anak-anak kayaknya kasihan, murung saja. Jadi dia buntut singkong itu dipotong, itu ada namanya buntutnya singkong. Dia goreng itu. Padahal itu kan tidak ada yang beli buntutnya singkong. Tapi dia kumpul itu, dia goreng. Dia panggil itu anak-anak yang berhari-hari dia perhatikan. Dia panggil, nak sini nak. Nah, dia kasih satu kantongan buntut singkong itu. Itu anak-anak dengan senang berlari. Hore, saya bisa belanja. Karena sepanjang hidupnya dia tidak pernah jajan di sekolahnya. Kenapa? Karena orang tuanya miskin sekali. Bahkan dia anak yatim. Setelah 20 tahun kemudian, anak ini mencari penjual singkong itu. Masih kerjanya penjual singkong itu, ya masih penjual singkong kan gitu. Ada waktu SD dia masih penjual bakso, sampai sekarang masih penjual bakso. Ya banyak lah. Waktu masih SD dia penjual nasi goreng, sampai sekarang masih nasi goreng. Ya banyak. Sama dengan ini. 20 tahun setelah dia sekolah, dia sarjana, dia sukses, sudah jadi pengusaha besar. Dia bilang, carikan saya penjual singkong di kampung ini. Modelnya ini. Ternyata dia ketemu. Dia panggil, mas ayo kita jalan-jalan. Mobilnya wah sudah keren kan itu. Dia jalan-jalan. Dia bawa ke rumahnya. Setelah itu dia katakan kepada penjual singkong itu, ini mas hadiah Anda. Ini rumah saya hibahkan untuk kamu. Dia bilang, kamu bercanda saja mas. Kok Anda siapa kok belikan rumah buat saya? Dia bilang, Anda adalah orang yang berjasa dalam hidup saya. Anda yang pernah memberikan rasa bahagia yang tidak bisa saya lupakan sepanjang hidup saya. Man adkhala ala qalbi akhihil muslimi farhan wa sururan. Siapa yang memasukkan ke dalam hati saudaranya, apa yang dia masukkan? Kegembiraan dan kebahagiaan. Dari dunia, di dunia ini, dia menyenangkan saudaranya, dia membahagiakan orang lain. Maka khalaqallahu ta'ala min zalika, Allah ciptakan dari rasa bahagia, senyum tawa dari saudara yang engkau bahagiakan, malakan seorang malaikat, yadfa'u anhu afati, yang akan menolak darinya mara bahaya atau bala bencana. Fa idza kana yaumul qiyamati, maka apabila telah datang hari kiamat, ja'a ma'ahu qarinan, datanglah malaikat yang telah berubah dari awalnya dia adalah rasa bahagia yang engkau berikan kepada orang, maka dia datang menjadi ma'ahu qarina, sebagai teman yang menemaninya. Fa idza marra bihi haulun yafza'uhu, maka jikalau berlalu dengannya huru-hara, satu persoalan besar yang mengagetkannya, di akhirat nanti, qala, maka berkatalah rasa bahagia yang berwujud malaikat itu, la tahab, janganlah kamu takut. Wa yaqulu man anta, orang itu tidak kenal siapa makhluk itu. Siapa kamu? Qala fayaqulu anal farhu was sururul ladzi adkhaltahu ala akhikal muslim fi darid dunya. Sayalah rasa bahagia yang engkau berikan, yang engkau bagikan kepada sesama orang Islam, kepada temanmu, tetanggamu, keluargamu, sewaktu kau hidup di dunia. Maka saya membahagiakanmu ketika engkau merasa khawatir, takut, bersedih di akhirat ini. Jadi bahagiakan orang. Ada ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Ra'a farsan yuba'u fis suqi bi 40 dirhaman. Abdullah bin Mubarak ini dia melihat di pasar ada seekor kuda. Kuda ini dijual dengan harga 40 dirham. Faqala ma arhasuhu. Wah, ma arhasahu. Wah, betapa murahnya. Wah, murah banget. Nah, itu. Wah, murah banget.
Ya 40 dirham. Kila fihi uyubun, dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak, dia murah karena ada aibnya. Ada kekurangan daripada kuda itu. Qala ma dzalika? Maka berkata Abdullah bin Mubarak, apa itu? Coba jelaskan. Kok murah karena ada aibnya? Qala la ya'du khalfal adwi. Kalau dia bertemu dengan musuh, dia tidak mau goyang-goyang. Musuh sudah menyerang, dia diam saja situ, takut. Kuda penakut. Nah, kalau sendiri kencang larinya, kalau banyak nih kuda, diam dia di situ. Padahal waktunya berlari kan begitu. Wa yaqifu hatta yadrikul adu, maka dia diam sampai dia didapat oleh musuhnya. Nah, jadi tidak ada gunanya itu. Wa yashalu wa yasihu fi mawdi'in yahtaju fihi ila sukuti. Nah, kerjanya dia, kalau kita mengendap, mengintai musuh, seharusnya dia diam di situ. Tidak boleh goyang-goyang, tidak boleh bersuara. Justru dia berteriak-teriak di situ. Ya, dia melengkingkan suaranya. Ya, akhirnya kita sembunyi didapat musuh. Kuda apa ini mas? Nah, itu mipate kena kuda iya. Kan itu. Qala hadza huwa ghalin. Kalau begini ini mahal harganya ini, kalau maunya ya bukan 40 dirham. Ya 10 dirham saja kalau begitu. Kenapa? Karena dagingnya saja yang dibutuhkan. Kuda mahal itu karena dia pintar, cerdas, kuat berlari. Tapi kalau dagingnya ngapain 40 dirham? Lebih baik beli sapi kan begitu. Nah, itu. Qala hadza huwa ghalin. Ini mahal kalau sekian harganya. Fatarakahu, maka Abdullah bin Mubarak meninggalkan kuda tersebut. Pashtarahu tilmizu Abdullah bin Mubarak. Maka tidak lama membeli kuda tersebut muridnya Abdullah bin Mubarak. Tidak disebutkan namanya. Falamma kana yaumul harbi, maka pada saat waktu berperang, hari berperang, baraza hadza wa amilal farsu amalan hasana. Baraza, dia ikut bertempur. Dia menyongsong pertempuran tersebut dan kuda itu melakukan tugasnya dengan baik. Waqala Abdullah li tilmizihi ajarrabta uyubahu. Apakah engkau telah mengobati penyakitnya? Qala na'am. Muridnya berkata, iya guru, saya sudah obati penyakitnya. Huwa kama kana, dia sebagaimana Anda saksikan. Kana fima huwa kama kana, fima zukira, sebagaimana dia telah disebutkan. Walakin, akan tetapi, lamma ishtaraituhu, ketika aku membelinya, ya, qultu fi udhunihi, aku bisikkan di telinganya. Nabisi itu kuda. Ayuhal farsu inni taraktu zambah wa tubtu wa raja'tu ila Allah Ta'ala. Kuda, aku sudah meninggalkan maksiat, aku sudah meninggalkan dosa, aku sudah bertobat. Fatruk anta aidan ma fika minal uyubi. Karena saya sudah bertobat, sudah tidak berlaku maksiat, maka kamu juga harus perbaiki kelakuanmu, wahai kuda. Tinggalkan ma fika, apa yang ada pada dirimu daripada aib-aib. Wa harraka ra'sahu salasa marratin. Kuda itu menganggukkan kepalanya 3 kali. Kuda, tobat mak saya, ndak nakal mak. Kau juga tinggalkan itu kelakuan burukmu itu. Kuda itu mengangguk-anggukkan kepalanya 3 kali. Wa ajaba farhan, dan dia menyambut dengan gembira. Kuda itu gembira. Kenapa? Karena orang yang bertobat itu disenangi oleh Allah. Itu kan dalam hadis, orang yang menuntut ilmu agama, orang yang berjuang di jalan Allah didoakan makhluk di langit dan di lautan. Bi antaraktu zamba, maka wa ajaba farhan bi antaraktu zamba. Kuda tersebut menyambut, menjawab dengan gembira karena saya berjanji kepadanya saya mau meninggalkan dosa. Fa'alimtu, maka aku mengetahui annal uyuba minal farsi,
min sahibil farsi la minal farsi. Maka disitulah aku mengetahui bahwa aib yang ada pada kuda itu bukan pada kudanya, tapi pada pemilik kuda yang menjualnya. Ya, ternyata bosnya kuda ini bos penjahat. Maka kelakuannya juga uring-uringan kan begitu. Tidak taat sama tuannya. Lianna farsal kuffari yal'anu sahibahu hatta yanzilu ala zahrihi. Karena kuda orang-orang kafir melaknat pemiliknya sampai dia turun dari punggungnya. Wa zalimu kadzalika, orang zalim demikian juga. Kudanya melaknat orang yang mengendarainya kalau pengendaranya orang zalim dan kafir. Liqaulihi ta'ala, ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah atas orang zalim. Kalau Allah melaknat, maka seluruh makhluk, malaikatnya, makhluk yang terbang melata di lautan semuanya melaknat orang zalim. Ala la'natullahi alal kafirin, alal kazibin, alal munafikin, dan seterusnya. Fa iza la'anahu maulahu, ketika dia dilaknat oleh Tuhannya, yal'anhu kullu syai'in, maka melaknatnya segala sesuatu. Fakadzalika yal'anul farsu sahibahu, demikian pula kuda melaknat tuannya. Iza kana kafiran au zalima, kalau tuannya adalah orang kafir atau orang zalim, au munafikan atau tuannya munafik, au mutakabbiran atau tuannya orang yang menyombongkan diri. Hatta yanzila ala zahrihi, ya, sampai dia turun al-zahrihi dari punggungnya. Fa'ulimah, maka diketahuilah anna dabbata tafrahu, sesungguhnya binatang itu akan bergembira. Fatati'u li sahibiha, dan dia akan taat kepada tuannya bisa bagi zalikal farhi, dengan sebab kegembiraan itu. Maka zalikal farhu yakunu suratan yaumal qiyamah. Begitu juga rasa bahagia, rasa gembira, rasa senang itu akan berwujud, berbentuk makhluk di hari kiamat. Taji'u wa ta'khudhu sahibaha, dia akan datang dan dia akan menolong. Ya, ta'khudhu mengambil artinya dia menyelamatkan. Ya, menolong, wa taquduhu ilal jannati, dan mengantarkannya, membimbingnya, ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala